Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lagi nih buku Storyworthy dari Matthew Dix. Yap, Kalau Anda pernah dengar The Moth, nah platform cerita yang keren banget itu, Dix ini salah satu jagoannya di sana. Bukunya tuh isinya daging semua soal teknik cerita. benar banget. Praktis lah pokoknya. Kali ini kita fokus ke dua bagian spesifik nih. Pertama, bab 12, judulnya aja udah bikin mikir. Prinsip, tetapi, dan oleh karena itu. Simpel kedengarannya, tapi katanya Dix, wah ini bisa ngubah banget cara cerita. Hmm, Terus yang kedua, ada cerita pendek selingan. Story Break, judulnya Storytelling Makes You Just Like Family. Atau ya cerita membuatmu serasa keluarga. oke. Dan misi kita kali ini yaitu kita bedah tuntas dua bagian ini. Kita pengen ngerti banget kenapa sih dua kata sambung ini tetapi sama oleh karena itu bisa jadi penting banget buat alur cerita yang kuat. Tulang punggungnya gitu ya. Iya, semacam itu. Terus kita juga coba rasain makna di balik cerita soal keluarga tadi. Gimana sih cerita atau malah situasi yang bikin ada cerita bisa nyiptain ikatan yang, wah kadang nggak disangka-sangka. Siap ya kita bongkar ini? Siap. Oke, langsung aja. Bab 12. Prinsip, tetapi, dan oleh karena itu. Dix tuh mulai dari masalah yang sering dia lihat. Masalah umum ya? Iya, banyak orang, bahkan muridnya dia, kalau cerita itu nyambungnya pakai dan melulu. Aku bangun pagi, dan aku sarapan, dan aku berangkat kerja, dan aku rapat. Pernah dengar kan yang kayak gini? Sering banget. Rasanya gimana? Datar kan? Kayak laporan aja gitu. Persis. Dix nyebutnya cerita dan. Dia kasih analogi bagus tuh, kayak lari di treadmill. Oh iya ya, gerak sih gerak tapi... Tapi nggak maju-maju, nggak kemana-mana. Intinya, kata Dix, cerita yang bagus, yang ngena, itu perlu dua hal. Perubahan dan konsekuensi. Cerita itu soal sesuatu kejadian yang ngubah kondisi. Terus ada akibatnya. Nah, disinilah peran tetapi dan oleh karena itu jadi penting banget. Tetapi itu kan nunjukin ada konflik, ada lawan arah, ada belokan, atau harapan yang nggak sesuai. Betul, pertentangan lah ya. Sementara oleh karena itu, atau ya kata lain kayak jadi, akibatnya, makanya, itu nunjukin hubungan sebab akibat, konsekuensi logis dari yang terjadi sebelumnya. Dua kata ini menurut Dix yang ngasih dorongan ke cerita. Yang bikin maju gitu ya. Iya, ngubah daftar kejadian jadi alur yang dinamis. Coba kita lihat contoh yang Dix kasih deh, yang soal temennya, Lisa nginep itu. Ini jelas banget bedanya. Versi Dan yang ngebosenin tuh kira-kira gini kan. Lisa datang nginep, dan kami niat nggak tidur, dan kami turun nonton TV, dan orang tuaku denger, dan mereka kira maling, dan mereka panggil polisi, dan polisi datang, dan kami ketahuan, dan kami dimarahin. Gitu doang. Bener-bener cuma daftar kejadian, nggak ada rasanya. Nah, sekarang bandingin sama versi yang pakai logika tetapi dan oleh karena itu, walau kata-katanya nggak selalu persis itu ya. Lisa datang nginep, tetapi kami sama sekali nggak niat tidur malam itu. Udah mulai ada niat yang beda nih. Kami turun ke ruang keluarga nonton TV. Tetapi, suara kami ternyata bangunin orang tuaku. Karena dengar suara aneh tengah malam, oleh karena itu mereka langsung mikir ada maling, jadi mereka cepet-cepet telepon polisi. Wah, mulai tegang nih. Polisi datang, tetapi bukannya nemu maling, malah nemuin kami berdua di depan TV. Akibatnya ya udah deh kami kena marah besar. Jauh banget kan bedanya? Jauh. Ada naik turunnya, ada sebab akibatnya jelas. Ceritanya jadi gerak gitu. Analisis Dix buat ceritanya sendiri, yang Charity Thief itu, juga makin nunjukin gimana prinsip ini jalan. Bahkan kadang implisit nggak selalu ditulis kata tetapi atau oleh karena itunya. Oh ya? Gimana tuh contohnya di cerita Charity Thief itu? Bisa kasih lihat gimana prinsip ini bekerja di sana? Bisa. Misalnya pas dia pulang abis kencan. Kalimatnya kan bisa aja cuma, aku pulang, datar. Tapi Dix nulisnya, aku pulang ke rumah, tetapi aku sama sekali nggak tahu kalau itu bakal jadi booty call terakhirku sama dia. Nah, kata tetapi di sini langsung bikin penasaran kan? Iya. Langsung ada pertanyaan. Loh, kenapa terakhir? Ada apa nih? Bikin pengen tahu kelanjutannya. Itu contoh tetapi yang jelas ditulis. Nah, ada juga yang implisit atau pakai logika oleh karena itu. Gimana tuh? Misalnya pas dia udah nyetir berjam-jam, dia nulis 7 jam kemudian. Aku oleh karena itu balik lagi ke jalanan connected.
Kata oleh karena itu, di sini mungkin bukan arti harfiah ya, tapi nunjukin konsekuensi logis dari perjalanan panjangnya dia balik ke jalan karena udah 7 jam. Terus nyambung, ketika aku sadar bensin mobilku hampir habis. Nah, ketika di situ fungsinya mirip tetapi ya, muncul masalah baru. Betul, kayak belokan lagi. Jadi ada sebab akibat, jalan lama, balik ke jalan, terus diikuti konflik baru, bensin habis. Ada lagi contoh pas Dix mau nelpon temannya Bengi buat minta tolong. Dia jelasin pentingnya dapat nomor Bengi, tapi terus bilang, kamu perlu nomor teleponnya. Tetapi, semua kemungkinan itu rasanya mustahil buatku. Nah itu tetapi lagi. Jelas banget nunjukin hambatan, konflik, perjuangan si pencerita kelihatan. Polanya gitu terus. Ada niat awal, terus ada tetapi, hambatan, perubahan, terus muncul oleh karena itu, akibatnya langkah selanjutnya. Jadi, nggak harus selalu pakai kata tetapi atau oleh karena itu secara eksplisit ya. Bisa tersirat gitu. Justru itu. Dix bilang kekuatan prinsip ini seringkali ada di hubungan antar kalimatnya. Kontrasnya, urutan kejadiannya, bahkan jedanya. Cerita yang bagus itu punya logika tetapi oleh karena itu udah nempel di strukturnya. Jadi ngalir alami tapi tetap kuat dorongannya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi paling, bisa langsung dicoba ini sama Anda yang dengerin. Dix bandingin dua cara ngomongin perasaannya ke Heather, cewek yang dia suka dari dulu. Yang cintanya tak sampai itu ya. Heather dari kelas 6. Segede apapun rasa sukaku, dia nggak pernah jadi milikku. Infonya sama persis kan? Sama. Tapi kata Dix, versi pertama yang pakai tetapi jauh lebih nendang. Kenapa gitu ya? Nah, ini kuncinya. Karena tetapi itu secara langsung ngehubungin dua ide tadi dalam satu nafas cerita. Kata tetapi bikin ada ketegangan langsung antara keinginan, aku suka Heather, sama kenyataan pahit, dia nggak pernah jadi milikku. Oh, Ini yang Dick sebut gerakan zigzag. Ada harapan, terus dibanting lagi, tapi dalam satu kesatuan. Kalau dua kalimat kepisah, ya logis sih, tapi rasanya kayak dua fakta aja. Kurang greget koneksi pertentangannya dibanding yang pertama. Tetapi itu maksa kita ngerasain kontrasnya saat itu juga. ini nyambung juga sama konsep lain soal Heather ini. Kekuatan negatif sama tetapi yang tersirat tadi ya. Dia nggak cuma bilang Heather nggak suka, tapi dia tunjukin lewat interaksi-interaksi kecil. Bener banget. Dix kasih contoh spesifik, misalnya pas Heather ketawain omongannya dia padahal dia lagi nggak ngelucu sama sekali. Ouch. Implikasinya kan jadi, aku ngomong biasa aja, tetapi dia malah ngetawain kayak aku ameh aja. Atau pas Dix nawarin kue ulang tahun buat kelas, Heather nolak, alasannya udah makan kue lain meskipun waktu itu masih jam 9:30 pagi. Alasan yang agak gimana gitu ya. Iya kan? Implikasinya, aku nawarin kue baik-baik tetapi dia nolak pakai alasan yang kurang meyakinkan. Tiap interaksi kecil ini kalau sendiri-sendiri mungkin sepele ya, tapi kalau dikumpulin jadi gambaran hubungan mereka. Tiap kejadian negatif ini kayak ada tetapinya di baliknya. Ada niat baik Dix tetapi respons Heather selalu nggak ngenakin. Dan kumpulan tetapi-tetapi implisit inilah yang bikin kesimpulan Dix di akhir. Heather benci aku, jadi kerasa. Pas. Sekaligus lucu juga karena lebaynya itu. Bukan asal ngomong, tapi udah dibangun buktinya. Tepat. Kekuatan ceritanya datang dari kontras yang dibangun pelan-pelan itu. Rangkaian penolakan halus tadi dengan tetapi yang bekerja di baliknya bikin kalimat terakhirnya jadi puncak yang ironis tapi efektif. Ini nunjukin gimana prinsip tetapi bisa main halus buat bangun karakter, hubungan, dan nuansa cerita. Oke. Jadi setelah kita bedah prinsip ini lumayan dalam, sekarang kita talik nih maknanya buat Anda yang lagi dengerin. Apa sih gunanya ngerti prinsip tetapi dan oleh karena itu ini? Gimana ini bisa ngubah cara Anda nikmatin cerita atau bahkan cara Anda cerita sendiri? Anggap aja ini kayak kacamata baru buat ngelihat struktur cerita. Pas Anda denger atau baca cerita, Anda jadi bisa ngenalin mesinnya. Oh, mesin penggeraknya gitu ya? Iya, Anda nggak cuma ngikutin alurnya aja, tapi mulai sadar kenapa alur itu kok rasanya seru, kenapa ada tegangnya, kenapa pas selesai rasanya lega. Anda mulai lihat titik-titik balik, tetapi, dan akibatnya oleh karena itu yang jadi tulang punggung cerita itu. Jadi pendengar atau pembaca yang lebih aktif lah. Dan kalau kita sendiri yang mau cerita, mungkin nggak di panggung gede kayak Dix, tapi ya obrolan sehari-hari gitu. Nongkrong sama teman, atau bahkan mau bikin obrolan nyambung pas kencan pertama. Bisa juga ya. Bisa. Secara sadar pakai logika, tetapi dan oleh karena itu, ini bisa bikin cerita Anda beda banget. Anda nggak lagi cuma ngasih daftar fakta.
kita launching produk A dan penjualannya bagus, dan kita dapat klien baru. Yang kedengerannya agak, ya gitu deh. Bener, coba bandingin sama. Kita launching produk A dengan harapan tinggi nih. Tetapi, ternyata respon awal pasar kok di bawah target ya. Oleh karena itu, kita langsung bedah datanya dan nemu masalah di fitur X. Jadi kita gerak cepet benerin dan keluarin versi 1.1. Akibatnya, sentimen pasar langsung balik positif. Dan penjualan naik terus malah lewat target awal. Beda kan rasanya? Jauh beda. Ada tantangannya, ada solusinya, ada hasilnya. Ceritanya jadi hidup karena ada perjuangan dan perubahan itu. Kita jadi nunjukin kenapa sesuatu itu penting, bukan cuma apa yang terjadi. Nah, itu dia. Ini benar-benar ngubah cara mikir soal nyusun cerita ya. Sekecil apapun. Bukan cuma milih kata, tapi ngelihat hubungan sebab akibat sama perubahan dalam pengalaman kita. Anda udah nangkep intinya. Ini soal punya pola pikir cerita yang fokus ke perubahan dan dampaknya. Menarik banget. Nah, dari logika struktur cerita, kita geser dikit yuk ke sisi lain cerita yang juga penting buat Dix. Kekuatan hubungan antar manusia. Ini kelihatan banget di salah satu cerita selingan atau story break tadi, yang judulnya Storytelling Makes You Just Like Family. Iya, ceritanya emang simpel banget. Ceritanya gimana sih tuh? Jadi, Dix ini kan mau terbang dari rumahnya ke Chicago. Terus lanjut ke Champaign, Illinois, buat ngasih acara gitu. Tapi pas nyampe Chicago, penerbangan lanjutannya dibatalin gara-gara badai salju parah. Wah, situasi yang nyebelin tapi sering kejadian ya buat yang sering bepergian. Banget. Terus si Carl, CEO perusahaan yang ngundang Dix, ini baik banget. Bukannya ngebiarin Dix nyari jalan sendiri, Carl malah nawarin jemput Dix di Bandara O'Hare, Chicago, terus nganter lewat darat ke Champaign. Lumayan juga ya perjalanannya. Iya, sekitar 2 jam lebih lah, apalagi kondisi badai gitu kan. Oke, sejauh ini masih kayak tuan rumah yang baik ya. Terus, di mana cerita serasa keluarganya? Sama anak-anaknya dulu. Tunggu. Jadi Dix, si pembicara tamu, ikut nyemplung ke pesta keluarga orang yang baru dia kenal. Persis, tiba-tiba aja dia ada di tengah-tengah acara keluarga yang intim banget. Wah, saya bisa bayangin canggungnya. Di tengah orang yang udah akrab banget, ngerayain tradisi keluarga, ada orang luar nyasar. Nah itu dia. Tapi yang Dix ceritain justru kebalikannya. Walaupun dia agak bingung ya, berusaha ngapalin nama sama hubungan orang-orang di sana, dia malah ngerasa disambut hangat banget. Oh ya? Iya. Dia bilang rasanya diterima kayak bagian dari keluarga aja gitu dalam waktu singkat itu. Orang-orang ngajak ngobrol, nawarin makan, bikin dia nyaman di tengah keramaian keluarga itu. Menarik. Terus, apa nih yang bisa kita ambil dari cerita pendek ini kalau kita sambungin ke ide besar Dix soal cerita? Menurut saya ya, cerita ini tuh nunjukin salah satu inti filosofi Dix soal cerita. Tujuan utama cerita itu bukan cuma buat hiburan atau info, tapi buat nyambung sama orang lain. Buat koneksi ya? Iya, koneksi. Cerita ini nunjukin gimana pengalaman bareng, sekalipun gak direncanain dan agak canggung, bisa banget jembatanin jarak antar orang dan bikin rasa dekat yang instan. Jadi, bukan cuma cerita yang kita omongin yang bangun koneksi, tapi situasi yang ngelahirin cerita itu juga bisa jadi pemicu koneksi. Tepat banget. Di kasus ini, badai salju, perjalanan darat dadakan, sama kunjungan terpaksa ke pesta keluarga, itu kan jadi rangkaian kejadian yang memaksa Dix dan Carl plus keluarganya buat interaksi di luar konteks formal. Situasi ini yang pasti jadi cerita buat Dix, secara nggak langsung nyiptain momen kebersamaan, yang lunturin batas antara tamu dan tuan rumah, bahkan orang asing dan keluarga. Ini ngingetin kita ya, kadang cerita terbaik itu datang dari momen-momen nggak terduga. Pas kita keluar dari zona nyaman, harus adaptasi, dan pas adaptasi itu, kita nemuin sisi kemanusiaan bareng. Dan itu nyambung lagi ke kenapa Dix nyuruh kita ngumpulin momen-momen kecil hidup, homework for life itu. Karena momen kayak kejebak di pesta keluarga orang lain ini yang sering jadi bahan cerita paling asli dan ngena. Cerita yang bener-bener bikin orang lain ngerasa nyambung sama kita. Bukan soal kejadian hebat, tapi momen manusiawi biasa yang dibagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya pembahasan kita hari ini, kita udah kupas prinsip tetapi dan oleh karena itu sebagai alat buat bangun struktur cerita yang dinamis, fokus ke perubahan dan akibat. Terus kita juga udah lihat makna koneksi di cerita, storytelling makes you just like family. Ada benang merahnya ya antara keduanya?
Kuat banget benang merahnya, prinsip tetapi dan oleh karena itu ngasih kita caranya, mekanismenya, biar cerita kita gerak dan menarik. Soal gimana kita nyusun kejadian biar perubahannya kelihatan. Struktur gitu ya? Iya, strukturnya. Sementara cerita pesta keluarga tadi ngingetin kita sama tujuannya. Buat bangun jembatan emosi, buat bikin momen saling ngerti dan dekat sama pendengar kita. Keduanya saling melengkapin. Struktur bagus bikin cerita gampang diterima, cerita yang diterima ngebuka pintu buat koneksi. Ini juga negasin lagi kalau cerita bagus itu nggak harus soal kejadian heboh. Kejadian sehari-hari kalau dirangkai pakai prinsip cerita yang benar dan niatnya buat nyambung bisa kuat banget. Betul. Prinsip ketapi dan oleh karena itu bantu kita nemuin drama di keseharian. Sementara cerita kayak Dix tadi ngingetin potensi hubungan di pertemuan tak terduga. Dan mungkin salah satu pelajaran penting dari Dix itu yang melatih kepekaan kita buat ngelihat potensi cerita di hidup kita sendiri. Ngelihat momen tetapi dan oleh karena itu yang ada tiap hari. Nah, ini nih nyambung ke pemikiran terakhir buat Anda renungin yang nyatuin dua ide ini. Dix ngajarin kita nyari perubahan sebagai inti cerita. Prinsip tetapi dan oleh karena itu alat buat nunjukin perubahan sama akibatnya. Sekarang, coba deh Anda ingat-ingat pengalaman sendiri. Mungkin baru kemarin aja. Pikirin satu kejadian. Di mana ada momen dan yang datar, terus di mana titik baliknya? Di mana ada sesuatu terjadi yang ngubah arah sebuah tetapi, sekecil apapun itu. Dan apa akibatnya? Sebuah oleh karena itu. Mungkin Anda niatnya mau A, tetapi malah kejadian B, oleh karena itu Anda jadi harus C. Atau Anda lagi ngerasa X, tetapi terus Anda sadar Y, jadi Anda mutusin Z. Bisa sesimpel itu ya? Bisa banget. Coba deh eksplorasi perubahan-perubahan kecil ini. Lihat hidup Anda bukan cuma sebagai rentetan dan, tapi sebagai jalinan tetapi dan oleh karena itu. Siapa tahu ini bisa ngebuka gudang cerita pribadi Anda yang selama ini ada di depan mata. Dan cerita itulah yang bisa Anda pakai buat terhubung. Sekian dulu eksplorasi mendalam kita kali ini dari Storyworthy karya Matthew Dix. Semoga prinsip dan cerita tadi bisa ngasih Anda kacamata baru buat ngeliat dan bagiin cerita ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.